Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang energi ionisasi dan afinitas elektron. Namun sebelumnya di sini akan saya jelaskan dulu tentang jari-jari atom, ya, yang mana jari-jari atom itu merupakan jarak dari inti atom ke kulit terluar. Jadi kalau kita gambarkan atom itu berbentuk lingkaran, maka jari-jari itu adalah jarak dari inti lingkaran ke garis singgung yang terluar, ya, itu disebut dengan jari-jari. Nah, ada beberapa jenis jari-jari. Di sini ada jari-jari atom, jari-jari kovalen, jari-jari logam, jari-jari van der Waals, dan jari-jari ion, dan mungkin ada lagi jari-jari jenis jari-jari yang lain. Nah, dalam hal ini kita akan membahas tentang jari-jari atom. Gambar ini merupakan gambar jari-jari atom dari unsur-unsur golongan A, ya. Ini bisa dilihat, ini adalah golongan 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8A. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, maka ada dua kemungkinan atau kecenderungan yang bisa kita lihat, ya. Pertama, kecenderungan dalam satu golongan dan kecenderungan dalam satu periode. Nah, sekarang kita fokuskan kepada kecenderungan pada golongan, ya. Di sini kita contohkan ada 3 unsur, yaitu untuk unsur-unsur dalam golongan 1A ada hidrogen, litium, dan natrium, di mana dengan konfigurasi masing-masing maka kita bisa menggambarkan jari-jarinya sebagai berikut, ya. Kita lihat di sini untuk hidrogen dengan konfigurasi elektron 1s1, maka di sini hidrogen itu memiliki tingkat energi terakhirnya itu pada tingkat energi 1 atau N sama dengan 1, ya. Maka di sini gambarnya seperti ini, ya. Jadi ini inti dan ini adalah N sama dengan 1. Sedangkan untuk Li, ya, terakhirnya adalah N sama dengan 2. Artinya di sini ada 2 lingkaran, ya. Ada 2 kulit atau ada 2 orbit, ya, begitu. Maka di sini ini inti, ini N sama dengan 1 dan ini N sama dengan 2. Sementara untuk Na, di sini berdasarkan konfigurasi elektronnya, tingkat energi terakhir atau elektron valensinya itu berada pada tingkat energi terakhirnya ada pada tingkat energi 3. Ya, maka gambarnya untuk atom tersebut kita gambarkan seperti ini. Jadi ada 3 tingkat energi, N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan N sama dengan 3. Maka di sini kita bisa melihat bahwa dengan meningkatnya nomor atom dalam satu golongan, ya, maka jari-jarinya juga meningkat, ya. Karena di sini bisa dilihat dari konfigurasi elektronnya, dengan meningkatnya nomor atom artinya posisi elektron terakhir itu berada pada tingkat energi yang semakin besar juga, yang artinya atom tersebut memiliki kulit, ya, atau orbit itu yang lebih banyak, ya. Maka di sini jari-jarinya pun semakin besar, ya. Jadi jarak antara inti dengan elektron terluar itu semakin jauh, ya, dalam satu golongan, ya. Sedangkan untuk dalam periode, di sini bisa kita lihat, kita ambil 3 contoh, ya. Di sini ada unsur Li, unsur Be, dan unsur B, ya. Dengan nomor atom masing-masing, kita lihat di sini. Dengan kita tuliskan konfigurasi elektronnya, maka ketiga unsur ini, ya, atau bisa dikatakan semua unsur dalam satu periode ini, elektron terakhirnya atau elektron valensinya berada pada tingkat energi yang sama, ya, yaitu di tingkat energi 2, ya. Jadi di sini ada 2s1 untuk Li, 2s2 untuk Be, dan 2s2 2p1 untuk B, ya, untuk boron. Maka di sini kalau kita menggambarkan seperti analogi yang golongan tadi, ya, maka di sini hanya ada 2 orbit. Nah, tetapi kenyataannya kalau kita lihat berdasarkan data, maka jari-jari Li itu lebih besar dibandingkan Be,
dibandingkan B, yang artinya semakin dalam satu periode semakin ke kanan semakin menurun jari-jarinya ya. Tetapi kalau kita lihat dari konfigurasi elektronnya, ini sama-sama orbitnya 2 ya. Jadi kalau kita tarik ya dari inti ke elektron terluar, di sini asumsi pertama kita adalah jari-jarinya sama, namun kenyataannya berbeda. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh elektron terluarnya ya. Semakin besar nomor atomnya, elektron valensinya semakin banyak ya. Nah, di sini di dalam inti itu ada proton ya, atau di sini ada muatan inti. Nah, muatan inti ini akan menghasilkan suatu tarikan ya, atau inti dengan elektron terluar akan terjadi interaksi ya, elektrostatik, tarik menarik antara muatan positif dari inti dengan muatan negatif dari elektron. Nah, apabila elektronnya itu semakin banyak di bagian valensinya, maka di sini tarikan antara elektron terluar tersebut dengan inti tentu akan semakin kuat ya, menyebabkan jarak antara elektron terluar tersebut dengan inti itu akan semakin dekat ya, akan semakin rapat. Inilah yang menyebabkan dari unsur Li sampai ke Be itu jari-jarinya semakin mengecil. Maka di sini kita dapatkan bahwa dalam satu golongan jari-jari atom itu semakin besar seiring dengan meningkatnya nomor atom. Sedangkan dalam satu periode ya, dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya semakin kecil dengan meningkatnya nomor atom. Berikutnya energi ionisasi ya. Energi ionisasi merupakan energi minimum yang dibutuhkan untuk melepas ya satu elektron pada kulit terluar pada fasa gas. Nah, kalau kita tuliskan seperti ini ya. Jadi atom dalam fasa gas ya melepaskan satu elektron, maka dia menjadi ion X+. Nah, di sini untuk melepaskan satu elektron ini dibutuhkan sejumlah energi yang disebut di sini energi ionisasi pertama, karena elektron yang pertama yang dilepaskan. Kemudian untuk elektron yang kedua ya, ketika spesies tersebut dalam keadaan gas ya, ion tersebut ya yang X+ tadi di sini melepaskan satu elektron, maka dia sekarang menjadi X2+. Maka di sini dibutuhkan energi ionisasi yang kedua. Nah, energi ionisasi di sini berhubungan dengan entalpi ya, yang mana di sini entalpi itu sama dengan energi dalam. Ya, nah di sini energi dalamnya positif, yang artinya proses ionisasi ini, proses pelepasan elektron ini membutuhkan energi, ya karena muatan inti dengan elektron terluar itu tentu ada tarikan di situ ya, ada interaksi ya, ada interaksi antara muatan inti dengan elektron terluar, sehingga untuk melepaskan elektron terluar tersebut dibutuhkan energi ya, yang mana di sini disebut energi ionisasi. Nah, sekarang kita lihat kecenderungan energi ionisasi dalam tabel periodik unsur. Kita lihat dalam satu golongan ya, di sini ada hidrogen, litium ya, natrium, kalium ya, di sini rubidium dan cesium. Nah, di sini kalau kita lihat dari hidrogen ke litium ke natrium ini semakin menurun ya, semakin menurun. Jadi dalam satu golongan energi ionisasi itu semakin kecil ya, dari atas ke bawah itu semakin kecil. Hal ini bisa diakibatkan karena jari-jarinya. Jadi tadi disebutkan bahwa dalam satu golongan jari-jari atom
dari atas ke bawah itu semakin besar, yang artinya jarak antara inti dengan elektron terluar itu semakin jauh. Apabila jaraknya semakin jauh, yang artinya juga bahwa interaksi antara inti dengan elektron terluar itu semakin lemah. Maka untuk memutuskan atau untuk melepaskan satu elektron terluarnya itu lebih mudah ya. Karena lebih mudah maka tidak dibutuhkan energi yang lebih banyak. Ya, dengan demikian semakin besar jari-jari atomnya, maka energi ionisasinya akan semakin kecil, yang artinya elektron terluarnya semakin mudah untuk dilepaskan. Ya. Nah, sekarang kita lihat dalam satu periode. Di sini hidrogen satu periode dengan helium, ya. Kemudian litium satu periode dengan boron, ya. Di sini dengan karbon, di sini dengan nitrogen, oksigen, ya, dan neon. Nah, kita lihat dalam satu periode hidrogen dengan helium. Di sini kecenderungannya adalah satu periode energi ionisasi itu dari kiri ke kanan, ya, itu semakin tinggi, semakin besar, ya. Artinya di sini semakin sulit untuk melepaskan elektron pada kulit terluar, ya. Karena semakin sulit, maka dibutuhkan energi yang besar. Nah, ini juga dipengaruhi oleh jari-jari. Kalau jari-jari atomnya itu semakin rapat, artinya interaksi antara inti dengan elektron terluar semakin kuat. Maka untuk melepaskan elektron terluar tersebut dibutuhkan energi yang besar. Jadi kita peroleh dalam satu periode, ya, semakin kecil jari-jarinya, maka energi ionisasinya semakin besar. Selain itu, ya, energi ionisasi juga dipengaruhi oleh muatan inti efektif, ya, dimana muatan inti efektif ini untuk menghitungnya itu diperoleh dari nomor atom dikurang dengan konstanta Shielding, ya. Konstanta Shielding ini dilihat dari konfigurasi elektronnya. Dengan bertambahnya nomor atom, ya, kalau kita lihat di sini nomor atom, maka muatan inti efektifnya juga semakin bertambah, ya. Yang artinya apabila muatan intinya itu semakin tinggi, maka atom tersebut itu sulit untuk diionisasi. Selanjutnya kita lihat untuk afinitas elektron. Nah, afinitas elektron ini merupakan proses kebalikan dari ionisasi, ya. Jadi kalau ionisasi itu untuk melepaskan elektron, nah kalau afinitas elektron ini adalah proses penangkapan elektron, ya. Nah, jadi afinitas elektron atau electron affinity adalah energi minimum yang dilepaskan untuk menangkap satu elektron pada fasa gas. Jadi di sini perbedaannya terlihat jelas, ya, dibandingkan dengan energi ionisasi. Kalau energi ionisasi itu energi yang dibutuhkan, ya, artinya kalau dibutuhkan itu berarti prosesnya adalah endotermik, ya, dimana hubungannya dengan delta H tadi, berarti delta H-nya itu bertanda positif, ya. Nah, di sini untuk menangkap, ya. Jadi kalau afinitas di sini dilepaskan berarti prosesnya adalah eksotermik, yang artinya bertanda negatif, ya. Nah, di sini untuk menangkap, yang artinya elektronnya bertambah. Kalau ionisasi itu membentuk kation, ya. Kalau afinitas elektron di sini membentuk anion, ya. Nah, jadi di sini afinitas elektron itu bertanda negatif, ya. Jadi minus dari energi dalam, ya, perubahan energi dalam. Nah, ini ada data afinitas elektron untuk beberapa unsur. Kita lihat di sini. Kita lihat untuk pelepasan elektron yang pertama, ya, jadi afinitas elektronnya itu bertanda negatif atau prosesnya
eksoterm. Sedangkan kita bandingkan antara, nah yang ini unsur S ya. Ketika unsur S pada keadaan dasarnya pada fasa gas menangkap satu elektron membentuk anion S- ya, maka di sini prosesnya eksotermik. Sedangkan ketika posisinya sudah dalam keadaan anion, kemudian dia menangkap elektron membentuk anion S2-, di sini prosesnya adalah endotermik. Ya. Jadi prosesnya endotermik. Berkebalikan dari proses yang semula ya, ketika spesies tersebut dalam keadaan dasar ya. Nah, hal ini disebabkan karena ketika ada elektron yang akan masuk ya, maka di sini terjadi tolakan antara elektron valensi dari spesies awal ya dengan elektron yang akan masuk. Kalau di sini kita lihat untuk kasus S ya, jadi elektron ini itu akan terjadi interaksi dengan elektron valensi dari S. Tolakannya selain elektron yang akan datang ini dengan elektron valensi, juga interaksi antara muatan inti dari S ini dengan elektron yang akan datang ini. Ya, jadi ada dua interaksi yang terjadi di situ. Nah, hal ini yang interaksi tersebut akan terjadi semakin dominan ketika spesies tersebut sudah dalam posisi anion. Ya, karena di sini sudah bermuatan negatif, artinya terjadi tolakan yang semakin besar. Ya, maka menyebabkan untuk masuknya lagi elektron yang baru itu membutuhkan energi. Maka di sini untuk afinitas elektron yang pertama itu tandanya negatif ya, atau prosesnya eksoterm ya. Sedangkan untuk penangkapan elektron yang kedua prosesnya adalah endotermik. Demikian pembahasan tentang energi ionisasi dan afinitas elektron. Terima kasih sudah mampir, semoga membantu.